Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cinian Isa Baliha dari kelas Peneliti JKT 2 SMA Negeri 1 Politik. Nah, pada video kali ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas, yaitu pertama tentang pengenalan IP address dan subnetting. Terus ada IP publik dan IP private, terus ada classful dan classless addressing, terus ada kasus subnetting dan ada konsep block subnet, terus terakhir ada konsep switch dan router. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengenalan IP address dan subnetting. Nah, IP address itu apa sih? Nah, jadi IP address yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja membutuhkan identitas nama destinasi. Identitas ini terbagi menjadi dua versi. Yang pertama ada IP address versus 4 dan ada IP address versus 6. Nah, untuk IP versi 4 ini tulisannya terbentuk menjadi 4 oktet, dan di setiap 4 oktetnya ini terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan semuanya ya terdapat 32 bit. Dan angka untuk di setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 itu perlu disertakan prefix. Misalkan di sini ada 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini adalah prefix. Prefix biasa digunakan dalam pengkonfigurasi mikrotik ataupun di Cisco itu biasanya menggunakan subnet mask. Dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka apa diperlukan subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. Nah, terdapat kelas-kelas IP yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi di sini misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka prefix yang cocok untuk 6 komputer ini agar semua komputer bisa saling berkomunikasi. Kasih jawaban yang tepat itu adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Nah, kita lanjut masuk ke pembahasan yang kedua tentang IP address private dan public. Nah, untuk saat ini kita akan lebih fokus pada IP versi 4, yang mana IP versi 4 ini dibagi menjadi dua, yaitu IP privat dan public. Secara singkat, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com dan youtube.com dan lain sebagainya, maka kalian secara tidak sadar itu sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian itu terkoneksi dengan internet. Kemudian alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Untuk IP privat sendiri ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas A, dan ini setiap kelasnya itu sudah ada private IP address ringnya itu masing-masingnya. Yang pertama ada kelas A, ini dari 1.0.0.0 sampai dengan 1.0.0.0. Kemudian yang kelas B, ringnya ini dari 172.1.16.0.0 sampai dengan 172.16.31.255. Terus ada yang
C ini ranknya dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255. Jadi jika sebuah IP sudah melebihi dari rank masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP privat lagi. Nah, karena IP privat hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai non-IP address translation, atau yang biasa kita sebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa kalimat tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, lanjut ke pembahasannya ketiga, yaitu tentang IP address classful dan classless. Nah, IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Terus IP address public itu alamat IP yang dapat diakses dari handphone dan gadget. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, jika teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IP address privat dan publik. Namun untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas C saja. Untuk yang kelas DE ini hanya untuk pengujian. Kemudian di kelas A ini memiliki rank dari 0 sampai 127. Kemudian pada rank B ini ada 128 sampai 191. Kemudian kelas C ia memiliki rank dari 192 sampai 223. Kemudian terdapat Pativa Workshop. Ini sama dengan prefix, sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan ia adalah rank IP address dari IP privat berdasarkan kelasnya. Nah, di sini ia juga terdapat default subnet mask atau sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet mask dari kelas A adalah 255.0.0.0 itu sama dengan /8. Untuk kelas B 255.255.0.0 itu sama dengan /16. Kemudian untuk subnet masknya yang ini 255.255.255.0 dia sama dengan /24. Nah, jika terdapat slash notation atau default subnet mask ini itu dinamakan dengan class addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan classful addressing in classless addressing ini itu merupakan pengalamatan IP yang IP tidak berdasarkan kelasnya. Oke, selanjutnya yaitu kasus subnetting. Nah, jadi untuk kita mengetahui kasus subnetting ini kita akan melakukan beberapa proses seperti menentukan prefix yang sesuai, menentukan subnet mask, kemudian IP network, IP address, dan rank IP yang bisa kita gunakan. Jadi untuk pengertiannya, prefix dan subnet mask ini sama untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian untuk IP network ini itu merupakan tanda alamat pada suatu jaringan. Jadi seperti tanda pengenal. Kemudian untuk IP broadcast ini alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Misal di sebuah desa itu kan ada RT-nya. Nah, RT itu yang memberikan informasi kepada semua warganya. Nah, RT ini merupakan IP broadcast. Di sini saya akan memberikan contoh kasus subnetting jaringan LAN. Di sini jaringan LAN-nya itu
ada 12 PC atau host. Kemudian saya akan menggunakan kelas B 172.16.x.x. Nah, di situ itu langkah pertama kita harus menentukan grafik. Nah, untuk menentukan grafik ini rumusnya yaitu 32 dikurang 4. Nah, grafik. Nah, untuk menentukan grafik ini rumusnya yaitu 32 itu jumlah bit pada IP 4. Kemudian 4 ini dari mana? Nah, 4 ini dari 2 pangkat berapa supaya hasilnya itu lebih dari 12. Tetapi tidak yang terlalu jauh. Nah, karena 4 jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Kan itu kan tidak terlalu jauh, sedang dengan 12 jadi diperoleh 2 pangkat 4. Nah, 4-nya ini dikurangi dengan 3. 2 jadi 3. Rumus perfect ini 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi kita bisa memperoleh subnet mask atau yang bisa kita gunakan ini yaitu /28. Kemudian kita menggunakan kelas B. Saya akan memberikan perumpamaan. Nanti artinya itu 172.16.10.x kemudian /28. Nah, kita fokus untuk ke x-nya. Ini untuk mencari x. Nah, untuk mencari x ini kita lanjut mencari total IP. Jadi rumusnya ini adalah 2 pangkat 32 dikurangi 28. Jika ini jumlah bit 28, ini jumlah grafiknya. Hasil grafiknya yaitu 28. Jadi rumusnya itu 2 pangkat 3 di 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP-nya adalah 16. Kemudian untuk mencari subnet mask ini kita rumusnya 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, kemudian untuk mencari subnet mask ini kita rumusnya 256 ini jumlah 256 ini IP address kemudian dikurangi dengan total IP-nya 16. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Jadi bisa kita simpulkan untuk subnet masknya ini 255.255.240. Ini kelas C. Kemudian kita langsung mencari IP network. Jadi untuk mencari IP network ini kita mulai dari 0. Kemudian 0 ditambah dengan total IP ditambah 16. Di sini masih tetap 16. Kemudian blok subnet yang kedua 16 ditambah 16 yaitu 32 dan seterusnya. Nanti blok yang selanjutnya ini 32 ditambah 16 terus berapa dan sampai 256. Kemudian untuk IP broadcast ini itu dikurangi 1 dari IP network. Di sini kan 0 tidak bisa dikurangi 1 karena bilangan pertama. Kemudian kita mulai dari blok subnet yang kedua. 16 dikurangi 1 sama dengan 15. 32 dikurangi 1 sama dengan 31 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa peroleh untuk rank IP yang bisa kita gunakan untuk sekitar yang bisa kita gunakan itu sekitar 172.16.10
Nah, teman-teman ketahui untuk IP network dan IP broadcast ini itu tidak bisa digunakan untuk IP. Jadi kita itu bisa menggunakan mulai dari 172.168.1.1.2.0.1.15 ini tidak bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk proses kasus SOP. Oke, selanjutnya konsep blok subnet. Untuk konsep blok subnet ini alasannya itu seperti ruangan atau lantai-lantai kita. Kemudian kita perhatikan ke IP network dan juga IP broadcast ini untuk tunnel dan 31 ini merupakan blok pertama atau lantai pertama. Kemudian untuk 32 dan 63 ini lantai kedua atau blok kedua. Kemudian 64 dan 95 ini lantai ketiga atau blok ketiga. Nah, jadi seperti ruangan. Nah, untuk itu perlu teman-teman ketahui bahwa antar blok ini bisa blok 1 ke blok 2 atau lantai 1 ke lantai 2 ini akan berkomunikasi. Itu tidak bisa karena secara defaultnya emang tidak bisa. Tapi kalau masih satu lantai, itu device-device-nya ini masih bisa saling berkomunikasi walaupun sebenarnya antar blok ini itu bisa saling berkomunikasi itu melalui konfigurasi si rutin. Oke, selanjutnya itu pembahasan selanjutnya yaitu tentang IP versus 4 delivery table. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tipe dan pendeliverian IP versus 4 IP versus 4 ini. Unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Nah, contoh seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi, cara kerja IP kelas A, B, C ini adalah dengan cara unicast. Kemudian untuk multicast adalah pengiriman data oleh satu host ke beberapa host destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Terus ini yang jadi multicast ini berbasis grup ya. Nah, untuk contoh dari yaitu IP kelas D. Kemudian untuk broadcast yang merupakan proses pengirim data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama, jadi tidak ke blok yang lainnya, jadi cuma satu blok saja. Nah, untuk contohnya itu cara kerja IP yang itu konsep switch dan router. Oke teman-teman, switch dan router ini merupakan salah dua dari networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch itu adalah untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kemudian untuk router ini untuk yang berbeda. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabel LAN atau perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari dua komputer atau PC atau device lainnya, berarti kita harus menggunakan yang namanya switch RJ4 ini. Untuk jumlah port switch itu beragam, ada yang 2, 4 dan 8 dan lain sebagainya. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP dengan catatan dalam jaringan ini itu harus memiliki satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, jika ini ingin saling berkomunikasi itu harus menggunakan device router. Ya, oke teman, terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon